Hati Suhita, film layar lebar produksi Star Vision ini adalah adaptasi dari novel bestseller karya Hilma Anis berjudul Hati Suhita. Sang penulis, Ning Hilma, memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Saat MTS, Ning Hilma mondok di pondok pesantren Al-Amin, Sabrang, Ambulu, Jember. Hati Suhita adalah salah satu karya sastra Hilma Anis yang menarasikan perempuan dengan latar belakang pesantren. Novel tersebut menggiring pembaca kepada kemegahan pesantren dengan hiruk-pikuk domestifikasi rumah tangga. Ia juga berkisah tentang bagaimana relasi pesantren dengan dunia luar yang dipotret secara apik melalui hadirnya aktivis perempuan Ratna Rengganis. Novel ini membicarakan kekuatan cinta, relasi laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan pesantren modern, juga pesantren dengan transformasi pengembangannya. Pesan tersirat disampaikan Hilma Anis di novel Hati Suhita adalah bagaimana seharusnya konsep cinta yang dihadirkan oleh Alina Suhita yang tidak begitu saja mudah menyerah dengan keadaan. Sebagai perempuan, Alina Suhita memiliki daya juang yang bahkan jauh melebihi laki-laki. Mikul duwur, mendem jero mutlak, diterima Suhita tanpa penolakan. Dalam bahasa Indonesia, pepatah ini bisa diartikan mengangkat tinggi dan mengubur dalam. Pepatah mikul duwur, mendem jero memiliki makna bahwa sebagai anak kita diwajibkan mengangkat tinggi derajat orang tua serta menutup rapat-rapat aib keluarga. Dalam hal ini termasuk menutup aib suami. Aina Suhita diperlakukan buruk oleh Gus Biru. Suaminya mampu bertahan dan membalikan keadaan dengan cara yang baik. Sebab baginya menjadi wanita yang harus berani bertapa. Sebagaimana dalam bahasa Jawa, wanita memiliki arti wani tapa atau berani bertapa. Berkat kesabaran, keikhlasan, dan pengabdian yang begitu tulus, serta keimanannya kepada Sang Maha Kuasa, akhirnya Alina Suhita berhasil mendapatkan cinta yang selama ini ia inginkan. Cinta Gus Biru. Coming soon. Baru saja syukuran dan bersiap untuk syuting. Boleh ganti lauknya dulu mas. Ya, sendoknya nanti boleh diberikan kepada siapa nih dari Mas Arsi ya. Silakan. Iya. Nah ini ada kalau tumpuk potongan pertama yang diberikan nanti harus menghabiskan ya. Ini kelancaran. Di atas gitu. Kepada siapa Mas Arsi akan memberikan silakan. Boleh di depan yang di depan. Yes. Oke boleh kasih pandangan ke teman-teman media. Oke, nah ini dia. Kita doakan bersama untuk kelancaran. Ensemble cast yang luar biasa dan juga tim produksi yang luar biasa ini gimana nih Mas? Akan ada seperti apa? Produksinya berapa lama dan juga boleh jelaskan ke teman-teman media di mana aja? Silahkan. Kalau untuk produksinya akan berlangsung selama 50 hari, itu day shootnya insya Allah. Kotanya karena banyak lokasi-lokasi di novel Ning Hilma yang spesifik, jadi kita akan syuting di 9 kota. 9 kota? 9 kota. Ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Trenggalek, di Trowulan, Salatiga, dan terutama di Kediri dan Yogyakarta. Yes, dan juga kota-kota lainnya, jadi 9 kota totalnya. 9 kota ya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mas Archie, nanti teman-teman media juga kami persilakan untuk bertanya ya kepada Mas Archie pastinya. Kita ke Mas Alim sebagai penulis skenario yang juga kita ada di sini. Nih kalau Pak Paulus, kalau kita bilang ya tadi sempat ngobrol sama teman-teman media, ini jajaran cast dan tim produksinya itu kalau sepak bola kayak all star Pak. Wah, ini luar biasa jajarannya. Nah Mas Alim Studio, karya Hati Suhita ini, teman-teman penonton nantinya akan dari cerita dititik beratkannya seperti apa sih Mas? Silakan boleh diceritakan Mas Alim. Selamat siang semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Parwes dan juga Mbak Hilma yang telah merestui saya sebagai penulis skenario. Sebagai bukan muslim tapi tetap bisa dipercaya untuk menjadikan ini sebagai sebuah skenario, saya merasa terhormat dan dihargai sekali. Ya pertama kali Pak Parwes kasih novel ini ke saya nggak langsung tertarik sih gitu karena aduh Hati Suhita ya gitu. Tapi kemudian ketika saya baca
karena saya nggak ada background sama sekali tentang novel ini, tapi begitu saya baca, saya jatuh cinta sih sama Suwita karena ternyata novelnya itu ini novel yang karakter driven ya gitu. Jadi kayak kita menyaksikan Suwita yang tumbuh dan berkembang dalam situasi dan masalah menjadi matang dan dewasa. Dan buat saya yang menarik adalah ternyata ya buat saya mungkin sebagian dari kita ya sebagai orang Indonesia tuh ada pemahaman agama dan juga ada pemahaman kultural gitu yang pastinya mempengaruhi pemikiran, mentalitas dan sikap kita dan saya merasakan itu kental sekali di Suwita. Jadi dan itu amat sangat tergambar dengan amat sangat baik di novelnya. Jadi saya kayak yang aduh saya nggak bisa nolak Pak Parwes, saya mau banget nulis Hati Suwita ini karena saya menemukan karakter perempuan yang Indonesia banget tapi dia amat sangat maju gitu dalam sikapnya gitu. Terlihat pasrah tapi melawan gitu. Terlihat melawan tapi juga pasrah sih gitu. Jadi kayak ada buat saya dualisme itu amat sangat menarik di karakter Hati Suwita ini dan di novelnya bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang seperti itu tergambar jelas. Bahkan karakter-karakter lainnya juga ya seperti Rengganis amat sangat menarik gitu bagaimana dia bersikap dan segala macam. Jadi dan terutama Gus Biru. Saking lamanya dari 2019 saya sama Pak Parwes sudah saya merasa seperti Kang Dharma, Pak Parwes merasa seperti Gus Biru gitu. Jadi kalau dipikir-pikir pas saya lihat Omar Daniel, oh ini sebenarnya 30 tahun kemudian Gus Biru adalah Pak Parwes. beliau nih. Kalau Iya, kita benar, bikin benar. Hati Suwita sequel yang keempat ya Chan Parwes lah yang duduk di situ ya kan. Iya. Gitu jadi saya ngerasa menarik banget sih ini. Jadi suatu hal yang saya tuh pas baca itu Mbak makin kesini Mbak Hilma, walaupun mungkin personal saya merasa ini seperti The Crown, tapi dengan kearifan lokal. Saya melihat kenapa Pangeran Charles harus memilih Lady Diana, sementara dia punya Camilla Parker gitu jadi ada menurut saya ini The Crown versi kearifan lokal gitu yang jadi saya dan pesantren itu seperti kerajaan Inggris gitu. Jadi memang ada suatu hal yang harus diturunkan, diterahkan dan memang harus diteruskan gitu. Jadi ya itu suatu kondisi yang tidak bisa dihindari secara kultural dan menurut saya ini amat sangat menarik penggambaran dari Mbak Hilma terhadap kehidupan pesantren yang buat saya juga baru wow gitu. Apalagi setelah Mas Archie ke sana terus cerita panjang lebar, saya nggak keberatan sih dibongkar-bongkar dan direvisi sama Mas Archie minta direvisi lagi gitu karena saya merasa memang itu adalah bagian dari usaha untuk membuat yang terbaik dari Hati Suwita ini. Itu sih. Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Alim Studio, kita akan nantikan bersama. Setelah sutradara kemudian penulis, di sebelahnya Wafda juga sudah ada Mas Kesa sebagai editor. Nah Mas Kesa kita juga pengen ngobrol sama Mas Kesa Manakala sebagai editor. Sejauh mana so far udah ngobrol sama sutradara, penulis dan Pak Parwes untuk Hati Suwita ini Mas Kesa, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah mengajak saya di sini. Biasanya kita adanya di pasca produksi, tapi sekarang ada di preskon. Sekali-kali Pak, terima kasih Pak. Ya ini menarik karena ya tadi yang seperti Mas Alim bilang ini sebuah cerita yang interaksinya ada di ruang agama dan budaya. Dan masalah suami istri itu adalah masalah yang buat saya nggak lihat agama atau budaya, ini kayaknya masalah seluruh orang yang menikah gitu. Jadi ini jadi menarik buat saya dan tentunya pesantren ini juga jadi satu poin yang unik lagi karena udah lama nggak ada film yang kuat tentang percintaan dengan ruang geografisnya di pesantren gitu ya. Mudah-mudahan film ini bisa ngasih bangkit lagi lah genre film religi keluarga di Indonesia. Gitu. Siap, terima kasih Mas Kesa. Tepuk tangan dong untuk Mas Kesa. Nanti kita akan lihat sentuhan-sentuhan Mas Kesanya di film Hati Suwita ya. Nah ini juga yang ditunggu sama teman-teman media adalah jawaban dari Mbak Hilma Anis yang bersama kita di sini. Tepuk tangan dong untuk Mbak Hilma. Mbak Hilma kita pengen tanya nih, jadi prosesnya seperti apa? Kita ke pertanyaan pertama adalah dari, tadi Pak Polres sempat menjelaskan dari banyaknya lamaran yang masuk untuk Hati Suwita. Akhirnya kenapa pilih rayuan Pak Parwes lah yang masuk. Yang diterima oleh Hati Suwita ini. Mbak Hilma silakan
boleh ceritain ke teman-teman media. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media dan teman-teman artis semuanya, terutama yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Hilma, saya adalah ibu kandungnya Suhita. Jadi hari ini sangat bersejarah ya, karena seperti yang ditanyakan tadi, kenapa saya bisa menerima anak saya ini gitu. Ini pasti jadi pertanyaan besar ya. Karena memang jujur Suhita itu adalah anak ideologi saya yang saya kandung dengan mati-matian, saya tulis dengan mati-matian. Kalau ada orang menilai penulis idealis itu ya saya juga termasuk yang sangat idealis. Saya tidak akan menyerahkan anak ideologi saya. Pada saat itu dari awal memang Pak Parwes menunjukkan kesungguhannya betul-betul gitu. Jadi hati penulis mana sih yang nggak luluh kalau seperti itu gitu ya. Bener, Ya, betul. bener Mas Alim sequel 4 Pak Parwes. Ya. Pak Parwes dari awal bilang saya akan memberikan yang terbaik buat Suhita, dari mulai sutradara, dari mulai pemilihan. Dan setiap prosesnya ini saya tidak pernah tidak dilibatkan. Ya. Saya sangat bersyukur karena di semua prosesnya, bahkan ini Mas Alim sampai terakhir ini emotnya sudah emot pusing semua karena 12 kali revisi. Kata Mas Alim, saya sudah merasa jadi Gus Biru ini Neng, saya sudah merasa jadi Kang Dharma, saking direvisi sampai 12 kali ya, karena saya dan Pak Parwes sama-sama idealis gitu ya, mungkin jadi yang pusing Mas Alimnya. Tapi hari ini Pak Parwes memang membuktikan janjinya dan ternyata kita bisa saksikan semua yang ada di samping saya ini memang pilihan terbaik yang bisa diberikan oleh Pak Parwes dan Star Vision buat Suhita. Terima kasih matur nuwun sangat Pak Parwes dan Star Vision telah semakin membuat bagus novel saya yang sebenarnya sangat sederhana, terutama kepada Mas Alim. Mas Alim ini luar biasa, jadi Suhita itu sebenarnya hanya novel sederhana yang buat Mas Alim. Wow. Iya. Anget. Itu kalau untuk cerita selengkapnya saya tidak usah cerita, biar nanti teman-teman semuanya justru membaca novelnya dan menyaksikan filmnya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Hilma. Ini seru ya kita melihat orang-orang hebat saling memuji di sini ya. Jadi kita akan sama-sama dan gak sabar nanti bagaimana proses dan juga hasil dari film Hati Suhita ini. Terima kasih Mbak Hilma atas penjelasannya. Kita sekarang ke para pemain yang sudah bersama dengan kita hari ini. Di sebelah Mbak Hilma persis sudah ada Nadia Arina yang akan berperan sebagai Nadia, yang umumin aja deh. Ini juga teman-teman media, silahkan kamu boleh ceritakan bagaimana pada saat ditawarin untuk Hati Suhita ini, dan pada saat tahu dan juga baca skenario dan lain itu gimana rasanya mendalami karakter Suhita ini. Silakan Nadia Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman wartawan yang sudah berkesempatan hadir di sini. Terima kasih juga untuk keluarga besar Star Vision, untuk Pak Parwes, untuk Mas Archie, untuk Ning Hilma Anis. Jadi sebenarnya pertama kali ditawarkan itu justru sama sutradara tersayang kami. Sama Pak Archie, waktu itu lewat Mas Arif, katanya Pak Archie minta nomornya Nadia Arina gitu. Terus ya sudah, setelah itu kita chat-chatan, Pak Archie menjelaskan akan ada proyek judulnya Hati Suhita bersama Star Vision. Kebetulan pada saat itu aku sama Pak Archie belum saling mengenal, jadi tanya. Bisa alasan doang. Lalu? Terus beliau sampaikan akan ada proyek Hati Suhita, lalu ini based on novel. Aku juga dianjurkan untuk coba deh baca gitu segala macamnya. Kebetulan pada saat itu aku masih ada proyek lain gitu dan belum fix juga nih kalau misalnya memang disetujui juga sama Pak Parwes atau tidak, atau sama nih Hilma juga kalau aku yang akan main gitu. Tapi pada saat itu aku inisiatif dan aku penasaran juga seperti apa sih novelnya ini gitu. Akhirnya aku baca novelnya dan menurutku ini novel yang mungkin tadi Ning Hilma Anis bilang sederhana tapi menurutku sangat impactful.
ya, karena belakangnya pesantren, tapi tidak akan menjadi novel yang segmented menurut saya. Ya. Ini akan menjadi novel yang bisa dinikmati segala kalangan, yang bisa dinikmati segala gender, laki-laki maupun perempuan, ataupun segala agama gitu menurut saya. Karena mungkin untuk segmen sesama kita saudara sesama muslim atau mungkin yang memang latar belakangnya pesantren akan jadi seperti ih itu gue banget gitu loh, Suhita ini gue banget gitu, oh suami gue tuh Gus Biru banget gitu, atau enggak ini mantannya suami gue tuh Rengganis banget ya gitu. Apa ya Rengganis gitu. Kayaknya sih kalau penonton wanita gitu, Gus Biru pengen jadi suami gue juga. Dan apa ya, banyak sekali konflik-konflik di dalamnya menurut saya tuh sangat realistis gitu. Ya. Di luar latar belakang pesantrennya menurut saya di kehidupan kita sehari-hari juga banyak sekali cerita seperti itu gitu. Belum lagi yang sangat menarik menurut saya tidak banyak cerita yang mengangkat bahwa sebenarnya cinta itu itu menurut saya tidak ada, jarang sekali yang mengangkat gitu. Kebanyakan menurut saya percintaan itu yang memang kayak oh ya saya tertarik sama cowoknya tertarik sama saya, ya udah habis itu kita happy ending gitu. Menurut saya mungkin ya saya belum menikah gitu, tapi saya melihatnya maksudnya kita jadi cinta karena takdir dan rencana Tuhan, rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita sebagai manusia. Itu sih. Masya Allah. Siap. Tepuk tangan dong untuk Nadia Arina. Ini akan menjadi satu peran yang sangat luar biasa untuk seorang Nadia Arina ya. Baik, terima kasih Nadia. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Starvision, kepada Pak Chan Parwes, terus juga Ning Hilma, terus Mas Archie dan semuanya. Terima kasih banyak. Sebuah kebahagiaan, kebanggaan, kehormatan untuk saya bisa memerankan tokoh Gus Biru di sini. Terima kasih banyak. Gus Biru adalah seseorang yang benar-benar memberikan membuka mata saya sih mengenai dunia dan kehidupan, terutama dalam hal ini di pesantren gitu ya. Terus juga untuk cerita Hati Suhita ini saya sudah mendengar sebenarnya cukup lama, di tahun 2019 sudah bukan menjadi hal familiar di telinga saya gitu cerita ini. Pertama kali saya baca waktu itu dapat pesan dari WhatsApp dan itu linknya dari Facebook ceritanya kalau nggak salah. Benar ya, sebelum dicetak ada di Facebook, betul? Wow, oke. Saya sempat baca, tapi memang tidak sedetail di novel begitu ya, nggak terlalu panjang juga intinya. Saya sudah cukup memahami, jadi pada saat mendapat tawaran ini, saya udah langsung, oh oke nih Suhita yang waktu itu saya udah pernah baca juga dan diinformasikan oleh Mas Arif, terus kemudian meeting juga dengan Mas Archie, ngebahas mengenai novelnya juga, saya dikasih novelnya, terus juga kita baca melalui novelnya. Tentunya bukan pengalaman untuk saya karena memang tidak ada pengalaman di pesantren ataupun mengenai rumah tangga, jadi belum berumah tangga sebelumnya, jadi untuk bisa memahami pastinya butuh survei, butuh research gitu ya. Jadi bukan hal yang mudah, tapi saya akan melakukan yang terbaik pastinya, mendalami karakter, tentunya juga dengan dibantu dengan lawan main yang lain semuanya. Siap. Tepuk tangan dong untuk Omar Daniel. Terima kasih Omar Daniel. Nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman media lagi. Kita ke belakang sebentar, ada Anggika. Kita akan tanya Anggika, boleh jelasin ke teman-teman media kamu berperan sebagai siapa dan karakternya seperti apa di sini? Silakan. Selamat siang semuanya. Pertama terima kasih buat rekan media yang udah datang, terima kasih juga buat Ning Hilma, Pak Parwes, Mas Salim, dan Starvision udah mengizinkan saya untuk berperan sebagai Ratna Rengganis di film Hati Suhita. Sama pas ditawarin sama Mas Archie dan Pak Parwes, aku sempat ditawarin bukunya, pas aku sekilas baca aja aku udah yang kayak wah ini cerita
walaupun aku nggak bisa ngerelate tentang pesantren dan pernikahan, aku cuma bisa nangkap ini cerita tentang mengangkat manusia itu sebegitu mulianya, sebegitu mulianya dan terhormatnya dalam situasi apapun bisa terhormat. Dan semoga ini bisa menginspirasi untuk mengambil peran Ratna Rengganis, karena biasanya kalau di film dan series atau siap apapun mereka pasti menunjukkan oh ada antagonisnya, ada perempuan keduanya nih ya, ada orang ketiga. Jadi Ratna Rengganis ini digambarkan dengan hati yang juga mulia, kuat, terhormat. Siapa sih yang gak mau main karakter yang seperti ini? Jadi aku sangat bersyukur bisa ada di sini semuanya. Siap, Anggika, Bos Serli, terima kasih Anggika. Kita ke Ibrahim Rishad. Rishad mau ngobrol sama Rishad, boleh pinjam mikrofonnya Anggika. Ini Suhita dan berbaik bersama dengan ya teman main juga, ada Omar Daniel juga gitu di sini. Itu gimana Syad? Silakan boleh ceritain ke teman-teman media. Oke, assalamualaikum media, buat Pak Arci, buat Pak Salim, buat Pak Parwes, dan buat Ning Hilma. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berada di sini. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rishad, saya berperan sebagai Kang Dharma Wangsa. Terima kasih loh. Pertama-tama saya waktu itu sempat diajak juga sama Pak Arci dan Mas Arief. Saya sempat diajakin untuk berperan sebagai Kang Dharma saat itu. Saya diberikan sinopsisnya dan setelah saya baca karakter Kang Dharma ini sangat unik sebenarnya. Di sini cinta itu memang tidak harus memiliki. Oh iya, betul. Kalau itu lu relate ya, cinta harus memiliki. Lumayan. Sad boy. Sempat ngobrol juga tadi sama Nihilma sebentar. Ya memang karakter Kang Dharma ini bisa dibilang cukup berat juga karena banyak juga fansnya. Yes, ekspektasi fans ini luar biasa untuk Kang Dharma. Iya, dan betul juga kata Nihilma, di novelnya kita semua adalah pemeran utamanya karena kita semua punya plot masing-masing, punya fanbase-nya masing-masing. Dan di sini juga saya sangat senang bisa bermain bersama teman-teman semua. Semuanya lah pokoknya, waduh senior-seniornya juga saya sangat senang sih, sangat bangga juga di sini. Ya pokoknya terima kasih buat semuanya sudah percaya juga kepada saya memerankan Dharma Wangsa. Siap, terima kasih Rishad, tepuk tangan dong untuk Rishad. Dan kita gak banyak nih dari live Instagram dan yang lagi pada nonton nih, wah Kang Dharma gitu dulu. Rishad terima kasih. Selanjutnya kita ke depan lagi ada Teh Desi Ratnasari dan juga Kang David Halik yang ada di sini. Tapi ke Teh Desi dulu. Teh Desi, ini gimana rasanya hari ini bergabung duduk di sini? Berkata lagi dengan Pak Parwes setelah sekian lama. Boleh ceritakan dan berperannya seperti apa di sini, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parwes, bos saya dari saya kecil. Umur 15 tahun kami bersama untuk Nyi Iteng. Dan beberapa sequel Nyi Iteng bersama Glenn Kemon Mudik. Lagi kembalinya saya ke film, ada satu film Buya Hamka, waktu itu beliau juga mengajak saya kembali untuk terjun kembali dunia film. Terus kemudian bahasanya Padang tapi itu ya. Iya, betul. Begitu sekarang diajak lagi bahasanya Jawa, aduh saya teliur gitu ya jadinya. Ya alhamdulillah, semoga kepercayaan diberikan oleh beliau ini bisa saya emban dan laksanakan tentu dengan arahan dari saudaraku Kang Arci, Mas Arci, dan tentu juga arahan dari Ning yang memang betul-betul memahami ini bayinya beliau, tentu kami juga harus menimang bayinya beliau ini menjadi sebuah bayi bahkan seluruh dunia, amin insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, peran saya di sini sebagai Umi, sudah pasti rasanya bagaimana? Tambah tua rasanya. Biasanya saya ada di Suhita, kenapa sekarang jadi di sini? Waktu 2019 pertama kali tanda tangan sama Hilma itu terus iya, gitu. Jadi ya sudah menolak umur nggak bisa gitu ya. Jadi diterima saja. Jadi alhamdulillah sudah
mau berkenan untuk bergabung kembali dalam sebuah produksi juga ini mengobati rindu saya. Tidak hanya fokus di dalam dunia politik tentu, tapi juga tetap dalam dunia acting. Ini adalah dunia saya dari kecil. Yang ketiganya adalah ini adalah komitmen tercepat dalam perjanjian kerja dengan Pak Parwes. Hitungannya minggu. Gimana tuh Teh? Iya teh naon, kita ujuk-ujukan aja jadwal, saya bilang gitu. Ada Mas Abinya, terus kemudian Mas Arif langsung maju untuk berbicara kemudian terkait dengan jadwal kerja, terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif lah ya, pastinya honor merenya gitu nya. Saya bilang Pak Parwesnya kemana nih tumben-tumbenan gitu. Tapi itu gercep banget semua karena saya juga yakin Pak Parwes akan memberikan sebuah produksi yang sangat baik. Saya percaya kepada beliau, pilihan-pilihan beliau, jadi ya udahlah aman gitu. Udah ya Pak aman, hayulah kumaha wae teh gitu. Jadi kita tuh berbahasa Sunda, bayangin saya harus bahasa Jawa di sini ya Ning ya. Mohon maaf nih Ning ya, lidahnya masih lidah Sunda. Lalu kemudian tanggung jawab besar tentu, saya harus bisa menampilkan sosok nyai kan ini ya. Umi itu kan berarti adalah istri dari pemilik pesantren atau yang melaksanakan atau memberikan pendidik anak-anak pesantren itu berbeda dengan kehidupan saya sudah pasti. Tentu saya dekat dengan masyarakat atau dunia pesantren alhamdulillah karena biasanya kami juga berkunjung. Kemudian putri saya juga pernah di pesantren, tapi tentu apa yang disampaikan oleh Hati Suhita di dalam novelnya ini sangat berbeda. Keuntungannya dan kebaikannya menurut saya adalah bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat di luar sana insya Allah di seluruh dunia amin Allah mudahkan. Amin. Tentunya akan mengetahui bagaimana tradisi pesantren. Bagaimana sesungguhnya kehidupan suami istri yang biasanya tidak tampak dan tidak tampil di depan layar. Biasanya kan taunya hanya bapaknya saja, abahnya aja atau tapi di dalam Hati Suhita ini Ning menginginkan kami memunculkan romantisme suami istri kami. Walaupun tadi Pak Slamet Raharjo bilang bahwa kenapa istrinya nggak 4 ya, cuma 1. Ya nggak apa-apa juga kalau 1, kita ingin menampilkan romantisme bahwa 1 juga boleh, 4 juga ya nggak apa-apa gitu kan ya Mbah ya. Umi mah boleh aja ya Mbah ya. Oke, ikhlas kok Mbah ya. Nggih Mbah, ikhlas. Enggak ada Mbah. Alhamdulillah insya Allah ikhlas Mbah. Nah oleh karena itu yang terpenting menurut saya adalah Hati Suhita akan menjadi baik seperti yang diinginkan oleh Pak Parwes dan juga oleh Ning dan juga oleh penulis skenario Mas Alim atau bahkan oleh sutradara kami Mas Archie adalah kerja tim. Kami tidak bisa tampil indah sendiri, tapi kami harus menampilkan keindahan itu dalam harmoni. Siap, terima kasih Teh Desi, tepuk tangan dong untuk Teh Desi. Terima kasih. Satu lagi boleh terakhir. Di dalam Hati Suhita bahwa mempertahankan cita memiliki motif dan ini banyak banget ragam cintanya. Barangkali cinta yang cocok untuk saya belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyambungin nggak enak Kang David Halik aja deh kalau gitu. David gimana dari proyek ini terus bekerja sama lagi dengan nama-nama besar yang ada di sini juga, silakan Kang David boleh ceritakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya udah nggak harus ngomong lagi ya, karena Umi udah jelasin semuanya lengkap. Pesantren, tapi lehernya tetap Umi, kelihatan tadi ya udah ya. Yang kiri kanan. Baik, pertama-tama, ya sami-sami. Jadi memang Umi jangan liatin apa gitu dong, apa jadi kagok kan. Oh iya. Ya wis apa-apa. Kamu apa senyum-senyum ya? Nah, ini udah dikasih teaser nih di sini nih. Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak rekan-rekan media yang sudah hadir. Pak Parwes terima kasih kesempatannya. Bang Archie terima kasih. Ning terima kasih kesempatannya Ning. Kalau ditanya kenapa bisa bergabung ya pertama qadarullah dan alhamdulillah begitu mendapatkan kesempatan ini kebetulan saya dapat dari WA waktu itu, Mas mau diajak main film. Saya bilang, wah alhamdulillah ini ternyata pas saya baca itu Hati Suhita. Langsung saya cari dan saya baca. Waktu itu posisinya saya sedang tidak di Jakarta.
Jadi di dalam perjalanan menuju ke Jakarta tuh hati terus apa ya? Terus Suhita ya, Mas? Penasaran dengan karakter hati Suhita ini. Saya pikir tadinya saya jadi Gus Biru, tapi ternyata enggak ya. Sama ya. Jadi sebenarnya TDC sama Mas David Halik tuh pengennya Suhita dan Gus Biru. Enggak bercanda. Enggak mau kalah aja saya sama TDC. lalu Mas David. Tapi alhamdulillah begitu ketemu sama Mas Archie, saya dengar cerita bahwa kenapa dipilih. Alasannya ternyata simpel sekali. Mas Archie datang melihat sebuah film, saya main di sana, langsung dia bilang, wah ini cocok ini jadi ayahnya Gus Biru, jadi ayahnya dari Omar, dia bilang gitu. Karena susah cari karakter yang mukanya mirip katanya. Jadi alasannya sesimpel itu aja sih Mas sebenarnya. Jadi kalau Mas David mirip Omar Daniel ya. Iya, jadi cari yang mirip-mirip gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata setelah kami acting coach, terus juga reading bersama-sama, ya Masya Allah Omar Daniel ini seorang aktor yang luar biasa, pendekatannya baik, pemahaman tentang karakternya juga Masya Allah. Dan kami setelah ngobrol-ngobrol berdua ternyata alhamdulillah banyak kesamaan. Sama-sama lahirnya bulan April ya. Jadi keras kepalanya sama ini.